Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP Singkawang, Prodi PGSD, akan menceritakan sinopsis dari novel Pelangi Itu Indah karya Yoyon Indrajoni. Sebelum kami menceritakan sinopsis dari novel Pelangi Itu Indah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nurani. Saya Yemi Arista. Saya Sri Sapitri. Saya Sinta. Simak cerita dari kami. Menceritakan tentang persahabatan, cinta, dan masa depan, yang mana seorang mahasiswa yang berasal dari Padang dituntut oleh neneknya untuk segera wisuda. Namun mahasiswa ini tidak kunjung wisuda dan dia dilema akan cinta pertamanya. Tokoh dalam novel Pelangi Itu Indah yaitu Asrul, Awal, Iqbal, Bulan, Laura, dan Dian. Pemeran utama dalam novel ini bernama Asrul, yang mana sampai sudah memasuki 4 tahun masa kuliah, Asrul belum juga wisuda karena dia bimbang akan cinta pertama Asrul bernama Laura, yang mana Laura ini cinta pertamanya semasa SMA. Sampai ia kuliah pun dia tidak memberikan cintanya kepada wanita lain karena dia masih menyimpan rasa sukanya kepada Laura, cinta pertamanya semasa SMA. Asrul dituntut segera wisuda oleh neneknya. Tuntutan ini membuat ia hengkang dari grup band Excellent yang didirikannya. Anehnya, band tersebut justru makin bersinar setelah ditinggalkannya dan berganti nama menjadi Rembulan Panena. Selama kuliah, Asrul tidak pernah membuka hati pada wanita lain. Dia masih dibayang-bayangi Laura, kekasihnya semasa SMA. Tetapi di luar kendalinya, dia malah ditaksir Dian yang menjadi incaran sahabatnya, Awal. Hal ini membuat persahabatan Asrul dan Awal menjadi kurang harmonis. Dalam situasi demikian, Mikael yang baru lulus S1 Biologi di UGM datang ke Padang bersama Asrul. Awal, dia membuka bimbingan belajar atau bimbel prima intelektual muda. Semenjak awal berdirinya bimbel, ujian demi ujian tidak berhenti mendatangi mereka. Hari pertama pembukaan bimbel gagal, padahal sudah mengundang band Rambut Pemenang yang sedang top karena demo. Hari berikutnya, Asrul dan kawan-kawan malah masuk penjara, hingga akhirnya bimbel itu harus menyerah pada keadaan ketika gempa melanda. Bangunannya roboh dan mereka tidak memiliki dana lagi untuk membangun. Sementara itu, dia semakin terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Asrul, sedangkan Asrul malah tertarik pada wanita lain ataupun Wulan teman dia. Pada akhirnya, Asrul, Awal menjadi guru berkat Akta 4. Mereka sedangkan Iqbal yang terang-terangan menolak S2 ke luar negeri demi kian mengabdi pada negeri sendiri, membuka ladang gambir di kampungnya. Tema yang diangkat novel ini sebenarnya menarik, hanya saja konfliknya tidak tajam. Cinta masa lalu yang dikatakan membelenggu Asrul juga jelas gambarannya. Tokoh-tokoh orang dalam novel ini hanya mengungkapkan kalau Asrul adalah orang yang berdarah-darah karena cinta tersebut. Bahkan sang cinta lama tersebut baru diungkapkan pada bab 10, namanya Laura. Ya, dia sudah menikah. Aku ulangi lagi, Laura sudah menikah, kini dia sudah Belanda. Jangan salahkan siapa-siapa, artinya itu bukan jodohmu. Selain Laura, ada nama Rena yang saya temukan juga di dalam novel ini. Saya menebak Rena juga masa lalu Asrul. Tak ada penjelasan dan gambaran pasti tentangnya. Rena hadir dalam kilasan-kilasan ini. Kemudian, perhimpunan lain yang fatal adalah aku terlalu larut dalam pikiran akan hilangnya seseorang yang sudah mengubah makna yang turun, sehingga aku tidak berdaya. Di dalam novel ini, halaman 339, Rena berkata tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dulu bertahun-tahun berlalu, aku larut dalam bentuk kesalahan yang hampir sama. Ujar Rena. Kalimat ini seperti kalimat wajib dalam percakapan tokoh-tokohnya. Dalam novel ini juga banyak definisi cinta versi masing-masing tokoh yang diuraikan dengan panjang lebar. Selain itu, Asrul CS sepakat menolak seorang calon siswa bimbel yang bernama Mardian Saniha. Alasannya karena Awal sangat sensitif dengan segala hal berbau dia.
Menurut saya ini berlebihan mengingat mereka adalah kaum intelektual. Membuat saya mengajukan jempol pada novel karangan Niwoyon Sundajoni ini adalah semangat dan pejuang Asrul CS untuk mempertahankan bimbel. Kita menjadi tukang amplas besi dari pagi sampai petang. Asrul mengajar di tempat yang cukup jauh dari kos mereka. Awal menjadi tukang cuci. Penghasilannya mereka gunakan untuk membiayai bimbel tema intelektual ini. Sekian hasil pembacaan sinopsis dari novel Pelangi Itu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.